persis kaya ning Jawa, kaya ning Indonesia. Pemalsuan makannya, pembelokan sejarahnya, framing bahwa mereka itu adalah seorang keluarga yang suci, tidak boleh disentuh dengan kesalahan. Jangan sampai anak cucu sampean bernasib sama dengan Palestina. Bahwa kaum Ba'alwi sing disebut Habib itu bukan cucunya Rasulullah, bukan sekedar Ki Imaduddin Al-Bantani saja, tetapi juga para ulama zaman dahulu, termasuk Syarif Aunur Rafiq, seorang raja abad ke-13, Raja Hijaz, itu sudah menyatakan bahwa kaum Ba'alwi sing disebut mari wong sagene Habib itu bukan cucunya Rasulullah, nasabnya nasab palsu. Ini tentunya berdasarkan kajian data, bukan berdasarkan kajian sembarangan. Datanya diambil, ilmu nasabnya dipelajari, bukan sekedar oleh kiai kita, Kiai Imaduddin Al-Bantani, tetapi ini sudah banyak, termasuk Syarif Audah dari Mesir menyatakan bahwa nasabnya Ba'alwi itu batal, disebutnya nasabnya adalah batilun ghairu sahihin, wis batal gak bener sisan. Banyak pencangkokan nasab, banyak orang-orang yang disebutkan di dalam nasabnya diduga itu adalah tidak ada jeluntrungnya, jare bahasa intelektuale historis ning jeluntunge gak ono. Maka dari itu para profesor ini data-data sejarah, termasuk Syarif Audah, termasuk juga Naqobatul Ashraf yang ada di Irak, Naqobatul Ashraf yang ada di Jordan, yang terakhir kali adalah Syarif Samsuddin Syarafuddin yang ada dari Yamannya sendiri, mengatakan bahwasannya nasab daripada Ba'alwi itu nasabnya nasab palsu. Mereka mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah dengan mencangkokkan nasab dugi dumateng Kanjeng Nabi, dugi dumateng Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dan itu ternyata sejarah gak ono. Bahkan mereka semua mencangkokkan nasab dumateng Kanjeng Nabi, tujuannya sudah tujuan tidak benar, yaitu adalah tujuan politik, menguasai Yaman, menguasai Hadramaut, dan datang di Indonesia dengan framing cucu Kanjeng Nabi ingin menguasai Indonesia. Maka di sini rakyat Sragen harus segera bergerak. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Iki milu wong Jawa aja kalah kadari wong Yaman. Wong Jawa, generasi Jawa jangan kalah dengan generasi Hadramaut. Nggih napa mboten? Jadi para Rasulullah niki fakta sejarah bahwa mereka itu mendoktrin rakyat Indonesia wis gak bener pripun. Contohnya kados ngenten, Mbah Buyute nyong, Mbah Buyute aku iku bisa memadamkan api neraka jahanam. Lho nyong arep takon wong Sragen, percaya napa boten sampean? Percaya apa tidak? Kalau ada seorang Habib katanya bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya apa tidak orang Sragen? Berarti jelas ini batil apa boten? Atas nama karomah, atas nama barokah, tapi batil gak bener ini. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Sampean mau percaya apa mboten? Para syarif, para sedulur sedaya bawon, ada lagi sekarang sudah merebut daripada peran kewalian, seolah-olah Al-Faqih Al-Muqaddam yang disebut Habib Muhammad Ali Ba'alwi niku para syarif sing disebut Faqih Muqaddam itu katanya lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini framing mereka dalam rangka menundukkan orang Indonesia, dalam rangka menundukkan rakyat Indonesia. Sebab rakyat Indonesia dari dulu ketika panjenengan kabeh niku mempelajari Wali Songo sudah ditanamkan satu doktrin keagamaan bahwasanya anggene Fatihah setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kali teng sahabat, tabiin dan tabiin selajenge Fatihah dumateng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Betapa yang namanya pelajaran kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
masyarakat Sragen diwaca niku manakiban kali zaman kemien, ya hadiyu ya alim ya khabiru ya mubin alal kafi salatullah ala syafi salamullah. Gina pemboten ibadallah rijalallah itu sudah melekat dumateng lisane masyarakat Jawa Tengah sedaya. Iki teko Ba'alwi niku arep dirobah, badhe dirobah, mau dirobah seolah-olah ada orang yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama mbah buyut mereka yang namanya Al-Faqih Muqaddam. Nyuwun sewu, Faqih Muqaddam niku para syarek para sedulur berdasarkan data sejarah di framingnya adalah sebagai orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i. Tapi Faqih Muqaddam itu orangnya tawadhu, makanya mengikuti mazhab Syafi'i. Katanya seperti itu, katanya bahwa yang namanya Faqih Muqaddam itu adalah seorang mujtahid, seorang yang istimewa, seorang waliullah, tidak ada tandingnya dari mulai sekarang sampai zaman akhir zaman. Betapa framing mereka sangat luar biasa, betapa doktrin mereka sangat merasuki yaitu adalah otak lan ati penggaline panjenengan sedaya. Boten kraos panjenengan itu dibius satu persatu menjadi orang yang mati suri. Para cerek para sedulur sedemawon, setelah kita gali siapa Al-Faqih Muqaddam, ternyata di dalam Tabaqatul Ulama'i wal Fuqaha, di dalam sejarah para ulama fikih dan fuqaha yang ditulis oleh para ulama-ulama seluruh dunia niku tidak ada catatan seorang Faqih Muqaddam. Termasuk juga fuqaha dan para ulama ahli fikih Yaman juga tidak mencantumkan Faqih Muqaddam sebagai wong sing ahli fikih, wong sing ahli hadis orang mana. Ini menunjukkan bahwasannya Faqih Muqaddam itu tidak sebesar apa yang mereka ceritakan, tidak sebesar apa yang mereka doktrin di mata masyarakat Sragen. Ternyata kalau seumpama mereka memframing bahwasanya Faqih Muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karyanya ada, sejarahnya ada, muridnya ada, catatannya ada. Tapi ne Faqih Muqaddam sejarah ora dana, catatannya ora nana, karyanya tidak ada, muridnya tidak ada. Jadi framing semacam ini jelas ada tujuan dalam rangka melumpuhkan kegiatan dan doktrin keagamaan orang-orang Jawa sing mereka manut dan hormat di mata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segera akan diganti dengan Syekh Faqih Muqaddam, satu framing yang sangat tidak benar. Gina mboten? Gina mboten? Para syarek para sedulur sedaya, bahkan ada catatan mengatakan bahwa Al-Faqih Muqaddam itu katanya itu di dalam catatan itu di antara muridnya, di antara gurunya adalah Imam Abu Madyan. Sopo Imam Abu Madyan iki? Imam Abu Madyan, kalau memang betul catatan sejarah Faqih Muqaddam adalah muridnya Imam Abu Madyan, masyarakat Sragen harus tahu bahwa Abu Madyan adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid Abu Madyan. Abu Madyan punya murid Maulana, yaitu adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, sing kagungan tarekat Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ada murid di antara si Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ada murid di antara Ibnu Athaillah As-Sakandari, sing kagungan kitab Syarhul Hikam. Syarhul Hikam niku dipun nadhemaken dhumateng Bayi Muslih Meranggen, mursid tarekat Qadiriyah Wanaksabandia saka Semarang. Nggih napa mboten? Para cerek para sedulur sedemawon, kalau seandainya memang catatan itu benar bahwa Faqih Muqaddam itu adalah murid daripada Abu Madyan, Abu Madyan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berarti Faqih Muqaddam pernah ngalap barokah dumateng murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau ada oknum Habib mensejajarkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini yang disebut oleh orang Sragen su'ul adab, ora bener itu. Gina apa bener? Paham dan paham dan mboten? Lagi para syarek para sul, ini yang harus tahu masyarakat Sragen. Para syarek para sedulur sedemawon, di antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga.
kalau membenci Habib tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan. Tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Jadi masyarakat Sragen gak usah takut kehilangan syafaat karena tidak mencintai habaib. Gimana badan? Faham dan faham? Sebab apa Rasul? Kalau mereka menyitir ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah Ta'ala ingin mensucikan Ahlul Bait, sampean ngerti bahwa Ahlul Bait di dalam Al-Quran dimaknai oleh Habib adalah Habib. Ini adalah penyelewengan makna. Gak bener. Yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan habaib. Sebab habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Nek bukan cucunya Rasulullah, napa malih Ahlul Bait. Paham nggih? Jadi wong Sragen saiki wis gak usah takut. Gitu? Gak usah takut anggene seumpama wonten kamu kalau tidak mencari habaib berarti tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Itu gak usah takut. Nek seumpama ngeyel kampleng siji-siji wong kaya kowe. Apa kowe? Gini apa mboten, Bu? Gini apa mboten? Oh, para syarek para sedulur mawon. Ada lagi para syarek para Rasul. Mbah mereka itu katanya bisa mi'raj ning Gusti Allah Ta'ala 70 kali. Sampean harus paham, Kanjeng Nabi selama hidup mi'rajnya cuma sekali. Mbah mereka sampai 70 kali. Niki goroh napa ngapusi niki? Ngapusi napa goroh niki? Leres napa mboten sing kados ngoten? Masya Allah. Ada malih, ada lagi yang mengatakan bahwa Al-Habib ini adalah bisa ngatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur nih Habib. Ini sejak kapan ceritanya muncul? Saya mau tanya, para ulama wali Sragen ini bisa ngatur malaikat Israel siapa? Lagi ono Habib Jirono terus saya bisa ngatur malaikat Israel. Ngedabrus napa mboten? Panjenengane percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Nang gene ketemu bari aku ora percaya, mau ketemu bari Habib percaya sampean. Wong gulune masyarakat Sragen susah wis bodol kowe. Nganggut-manggut ning ngono manggut-manggut terus. Para syarek para sedulur. Ono cerita Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan satu cerita di mana riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, mengatakan nanti pada waktu akhir zaman di hari akhirat itu nanti Rasulullah itu diberitahu oleh Imam Malik, diberitahu oleh malaikat Malik, ya Rasulullah, untuk napa malaikat Malik, umat panjenengan masih ada yang tersisa di neraka jahanam, cuma satu. Kanjeng Nabi kaget, Rasul disamper bledek. Buka sing ngantuk niki. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Nek ngaos kali kula ngantuk boten napa-napa. Tilem nggih boten napa-napa. Sampai sak mangke nek bar pengajian masih ngantuk, mripate masih merem terus, gak usah digugat, digotong mawon teng kuburan sebelah mriku, beres niku. Para syarek para sedulur, Kanjeng Nabi dipun aturi dumateng malaikat Malik, ya Rasulullah, umat panjenengan niku taksi wonten dumateng neraka. Kanjeng Nabi rasa disamper bledek. Masya Allah, Kanjeng Nabi nangis, ya Allah, sing leres niku malaikat Malik. Leres pinten? Setunggal. Kanjeng Nabi niku dumateng umat eman sayang luar biasa. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, ya Malik, ya Zabaniyah, wahai Malik, wahai Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, penjaga neraka, tolong keluarkan umat saya dari neraka jahanam. Tolong umat saya diantarkan kembali di timbangan amal, supaya nanti amal baiknya akan saya duduk sendiri, supaya amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Kanjeng Nabi meminta kepada malaikat Malik supaya umatnya Rasulullah dikembalikan ke timbangan amalnya, dan Kanjeng Nabi akan duduk di amal baiknya sehingga amal baiknya umatnya lebih berat daripada amal buruknya. Apa jawabnya malaikat?
Kata jawabnya malaikat, ya Rasulullah, kalau cuma itu yang merentah panjenengan, nyuwun sewu, saya tidak bisa melakukan. Loh, kenapa? Sebab kami malaikat adalah yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintah oleh Allah. Kalau itu bukan perintah Allah, kami tidak bisa melaksanakan. Kalau itu hanya perintah panjenengan. Akhirnya akhirnya Kanjeng Nabi matur dumateng Gusti Allah, nangis dumateng Gusti Allah, sujud dumateng Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah merintahkan malaikat, gue umatnya Muhammad, ambil segera ditaruh di timbangan amal, biar nanti Kanjeng Nabi Muhammad nanti akan duduk di amal baiknya, sehingga lebih berat daripada amal baiknya, dan segera dimasukkan di dalam surga. Artinya apa? Ketika malaikat Malik diminta oleh Rasulullah untuk ngambil umatnya, malaikat Malik menolak. Kenapa? Karena yang perintah adalah Rasulullah, bukan Allah. Ini menunjukkan dari hadis ini, Kanjeng Nabi saja tidak bisa ngatur malaikat. Loh, iki ono Habib Sragen bisa ngatur malaikat, sokon piye? Ngedabrus napa mboten? Ngedabrus napa mboten? Le panjenengan percaya bre panjenengan mangke gadah torekot anyar napa torekot ngedabrus iya? Nggih napa mboten? Para sederek, para sedulur, sampean kudu ngerti, kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Sampean ngerti, pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran. Eksodus paham napa mboten? Gak paham meneh. Susah ngomong kali wong Sragen iki gak paham terus. Eksodus paham napa mboten? Budalan-budalan. Paham nggih? Tiang-tiang niki saking Eropa itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun, ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangannya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi, di mana yang di Eropanya diusir, di Jerman dibunuh oleh Hitler, yang lainnya nggak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Askenazi, suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Askenazi itu banyak yang keluar mampir di Palestina tahun 1945, dari mulai tahun 1920. Tambah kata. Pada waktu pertama kali datang, ribuan orang datang menggelar spanduk. Spanduknya langsung dibentangkan. Apa spanduknya isinya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibantai, maka wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk menerima kami. Nyuwun sewu, masyarakat Palestina ku persis kaya wong Jawa. Jawa nek Arab niku Palestina. Anggah ungguhe mboten sekecuane penggaline niku sae. Akhirnya mereka diterima. Begitu sudah diterima, tambah banyak. Akhirnya ratusan ribu orang berdiam di Palestina. Masyarakat Eropa sudah mengingatkan, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan, kami mengusir mereka bukan sembarangan, tapi kami mengusir mereka dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Karena mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak benar, kumpulan daripada pembegal dan perampok negara. Di sana di negara kami berusaha untuk mendominasi, melecehkan suku-suku yang lain, meninggikan sukunya sendiri, menginjak daripada tokoh-tokoh kami, bahkan membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Eropa, termasuk juga memalsukan situs-situs yang ada di Eropa, bahkan akhirnya menginjak-injak dan menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar di kalangan masyarakat Eropa. Wahai masyarakat Palestina, kata orang Eropa, Anda menerima tamu yang salah.
Saya peringatkan kepada Anda harus hati-hati. Akhirnya para sedulur, pada waktu itu orang Palestina tidak mau mendengarkan orang Eropa nasihatnya. Akhirnya orang Yahudi Askenazi ditampi di Palestina. Satu persatu saudara-saudara sekalian mulai kumpul. Akhirnya tiba-tiba mereka mengadakan perayaan, kemudian mulai mendoktrin masyarakat supaya masyarakat menghormati mereka, kemudian mendoktrin masyarakat untuk melecehkan orang-orang Arab Palestina, seolah-olah bangsa Arab itu tidak ada artinya, seolah-olah bangsa Arab itu adalah sama dengan anjing, seolah-olah bangsa Arab di bawah mereka. Akhirnya pada tingkatan selanjutnya bukan sekedar sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diklaim, tetapi pemalsuan makam, membuat makam palsu tahun 45-46, satu sejarah Palestina yang tidak mungkin bisa dihapus. Persis kaya ning Jawa, kaya ning Indonesia. Pemalsuan makamnya, pembelokan sejarahnya, framing bahwa mereka itu adalah seorang keluarga yang suci, tidak boleh disentuh dengan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya tiba-tiba mereka mengklaim daerah, bahwasanya daerah ini adalah daerahnya mbah kami, buktinya ada kuburannya. Daerah ini adalah daerah kami, buktinya ada kuburannya. Yang menciptakan daerah ini adalah daerah mbah kami, ini kuburannya ada. Ini bukan milik orang Arab Palestina, tapi milik keluarga kami. Akhirnya saudara-saudara sekalian, tambah lambat laun mereka menyergap masyarakat Palestina, mereka menguasai satu persatu tanahnya, persis koyoning Indonesia. Sekarang sudah mulai di framing Haul Demak, di mana yang dihauli adalah Habib. Haul Agung Solo, Ki Ageng Solo niku boten dihormati, boten dihauli, sing dihauli Habib. Haul Agung Kudus niku Sunan Kudus niku boten disebut Haul Agung, niki isian niku haul Habib. Wonten madi Haul Agung Malang. Sudah mulai diklaim satu persatu milik mereka, sehingga ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Jawa adalah bintu Tarim, Jawa adalah anaknya Tarim. Bahkan ada satu isu yang beredar, itu nggak tahu benar atau tidak, tetapi kita harus hati-hati sebagai rakyat Indonesia. Apa? Mereka bergabung dengan HTI, ingin menguasai Indonesia atas nama Khilafah Islamiyah, tetapi sebetulnya para habaib dan para ba'alwi yang mereka tuju bukan Khilafah Islamiyah, tapi negara Indonesia Tarim. Yaitu negara Tarim Indonesia. Sampean siap berjuang untuk bangsa? Siap napa mboten? Tanah direbut ning kono rela napa mboten? Ridho napa mboten? Jangan sampai anak cucu sampean bernasib sama dengan Palestina. Ini data real. Para syarif, para sedulur sedaya mawon, itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu para syarif, para sedulur sedaya mawon, akhirnya kemudian dalam rangka melumpuhkan masyarakat Palestina, melumpuhkan ekonomi politik dan pos-pos strategis yang ada di Palestina, maka orang Zionis, orang Yahudi Askenazi mencari seseorang yang agamanya Islam, yang pinter moco kitab, sing pinter Al-Quran, apal Quran, agamanya Islam tapi genetika bangsa Yahudi Askenazi. Carinya di mana? Nyarinya ya di Yaman, Hadramaut. Sebab Hadramaut itu tempatnya orang Yahudi. Makanya zamannya Rasulullah, Hadramaut itu masih belum termasuk Yaman. Zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Tarim, daerahnya Habib, itu masih belum termasuk Yaman. Hadramaut dengan Tarim dimasukkan ke Yaman itu abad ke-19. Jadi kalau Kanjeng Nabi donga, muga-muga Gusti Allah barokah Yaman, artinya bukan Hadramaut, karena zamannya Rasulullah Hadramaut dan Tarim bukan Yaman. Jadi ki Habib aja kok dalil kaya kowe, ora bener ya. Paham? Dihapusi terus ya. Gini apa mboten? Para syarif, para sedulur sedaya bangun niku akhirnya diambillah orang yang namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah itu orang Yaman, genetika Yahudi, apal Quran,
wonge pinter, alim, hatinya pinter, didatangkan oleh orang Zionis, agama Islam tapi fanatisme Zionisnya, fanatisme daripada Yahudinya lebih hebat daripada agamanya. Begitu didatangkan di Palestina, sedikit-sedikit itu namanya Syekh Fadil Amtullah mempengaruhi masyarakat, ngajar di masjid-masjid, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar kitab-kitab. Begitu akhirnya muridnya tambah banyak sampai ribuan orang. Itu Syekh Fadil sampai disebut oleh orang-orang Palestina sebagai waliullah, kekasih Allah. Ketika melihat ke atas kelihatan ars dan kelihatan loh mahfud, framing yang luar biasa sudah mulai dimainkan oleh orang Yahudi. Padahal dia itu Syekh Fadil Amtullah adalah mata-mata Zionis. Masya Allah, wirid zikirnya luar biasa, mengadakan istighosah untuk keselamatan Palestina luar biasa. Itu Syekh Fadil Amtullah, muridnya ribuan, muhibbinya ribuan, apal Quran sampai terakhir diangkat menjadi imam besar Masjidil Aqsa. Ngajine teng Masjidil Aqsa, muridnya ribuan, disebutnya waliullah. Orang Palestina nggak sadar kalau dia itu adalah mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi Askenazi. Dan setelah generasi dan anak cucunya terjadi tragis seperti ini, orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling berjasa di dalam menyengsarakan orang Palestina adalah Syekh Fadil Amtullah. Ini paling bahaya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil Amtullah menjadi mata-mata Yahudi Askenazi di Palestina lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 46 sampai tahun 84. Begitu ada intrik dicurigai, di antaranya adalah para intelijen Mesir mencurigai. Begitu mencurigai, Syekh Fadil Amtullah langsung tutup semuanya, menutup diri. Dia langsung mengadakan pendekatan di kalangan militer, di kalangan kepolisian, sampai diangkat menjadi penasehat khusus militer dan kepolisian yang ada di Palestina dan ada di Mesir. Ini cerita mereka. Akhirnya mereka tidak tahu lagi siapa itu Syekh Fadil. Itu hebatnya Syekh Fadil Amtullah, bagaimana mengkamuflasekan dirinya sebagai pejuang. Di saat ceramah dia bicara Palestina, nasionalisme Palestina. Mari kita mujahidin fisabilillah, kita dukung, kita usir orang Yahudi. Mari kita bela, kita doakan kepada para mujahidin yang ada di Palestina supaya orang Yahudi diusir oleh Allah. Kalau bicara nasionalismenya setinggi langit, orang Palestina semua buta, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, buta menganggap bahwasanya Syekh Fadil Amtullah adalah simbol daripada perjuangan rakyat Palestina. Ternyata beliau itu adalah orang yang paling berjasa menyengsarakan rakyat Palestina. Ya, melongone sampean ke melongo ngerti napa melongo keder sampean? Wong Sragen melongo gawe keder aku sing delok. Keder napa keder? Keder napa keder? Lapor sare propros dulur. Allah Maha tahu. Allah Maha hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa berbuat makar, makrul lail, telenge wengi, wong mengendap-endap, semua orang tidak tahu, tapi Gusti Allah Maha tahu. Allah buka semuanya, dan pada akhirnya tahun 84 ketahuan ternyata dia adalah mata-mata Yahudi Askenazi. Sejak tahun 46 dah ketahuan. Akhirnya begitu ketahuan, akhirnya dia dihukum gantung dan ditembak mati oleh tentara Palestina. Tapi misinya Syekh Fadil Amtullah sudah selesai. Misinya Syekh Fadil Amtullah sudah berhasil. Dengan jasanya Syekh Fadil Amtullah, maka orang Yahudi Zionis mampu menguasai ekonomi Palestina, mampu menguasai politik Palestina, mampu menguasai militer dan kepolisian Palestina, mampu menguasai sosial Palestina. Akhirnya Palestina disergap. Akhirnya dianggap Palestina itu adalah ujung-ujungnya, Palestina adalah negara kami, daerah kami, tanah kami, bukan tanahnya orang Palestina. Sejak itu terjadi pengusiran masyarakat Palestina sampai detik ini, genosida
orang Palestina sengsara mau dihabisi di Gaza, siapa yang simpati? Saya tanya, apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Mau apa tidak? Bergerakkan apa bukan? Lawan apa lawan? Jangan diam saja wahai orang Indonesia, itu sangat berbahaya sekali.